Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Dwi Rahmawati dengan NIM 22613195. Hari ini, saya akan membahas mengenai antibiotik yang bekerja dengan target yang sangat vital bagi bakteri, yaitu menghambat sistem asam nukleat. Tanpa kemampuan membentuk DNA atau RNA, bakteri ini tidak dapat bereplikasi dan akhirnya akan mati. Seperti yang saya katakan sebelumnya, antibiotik ini target utamanya adalah menghambat pembentukan DNA atau RNA bakteri. Jadi, bakteri tidak dapat bereplikasi atau bertahan hidup tanpa materi genetik yang utuh. Pertama, kita akan membahas dari golongan sulfonamida. Golongan sulfonamida ini bekerja sebagai antagonis PABA atau para aminobenzoic acid, di mana cara mekanisme kerjanya yakni menghambat enzim dihidropetroid sintase secara kompetitif. Enzim ini seharusnya menggabungkan PABA menjadi asam dihidropetroat untuk membentuk asam folat. Karena tanpa asam folat, bakteri tidak bisa membuat DNA. Karena hanya menghambat pertumbuhan, itulah mengapa obat ini bersifat bakteriostatik. Contoh dari golongan ini yakni sulfisoxazole, sulfadiazin, dan sulfametotaxazole. Berikutnya ada cotrimoxazole atau kombinasi sinergis. Seringkali sulfametoxazole dikombinasikan dengan trimetoprim yang kita kenal sebagai cotrimoxazole. Kombinasi ini bersifat sinergis dengan rasio paling efektif adalah 20:1. Obat ini sangat berguna untuk infeksi saluran kemih atau ISK kronis hingga infeksi paru akibat pneumocystis jirovecii. Kemudian ada dari golongan quinolon dan fluoroquinolon, seperti ciprofloxacin dan levofloxacin. Berbeda dengan sulfonamida, golongan ini bersifat bakterisidal atau membunuh langsung bakteri. Secara mekanismenya, mereka bekerja dengan menghambat dua enzim kunci, yakni DNA girase, di mana pada bakteri gram negatif yang bertugas memotong dan menyambung kembali untayan DNA, dan toposomerase 4 pada bakteri gram positif. Hal ini menyebabkan pemutusan rantai DNA secara paksa dan kematian sel yang cepat. Kemudian dia memiliki efek post antibiotik selama 1-2 jam. Contohnya seperti yang sudah saya sebutkan, dan ada tambahannya seperti moxifloxacin. Terakhir yakni metronidazole. Obat ini sangat efektif melawan bakteri anaerob dan protozoa seperti amuba dan giardia. Untuk mekanismenya ini sangatlah unik. Obat ini akan masuk ke dalam sel melalui difusi, lalu diaktifasi oleh bakteri menjadi bentuk radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah kemudian bereaksi langsung dengan asam nukleat dan menyebabkan kematian sel. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai antibiotik penghambat sintesis asam nukleat. Untuk apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.